Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Aprilia Sanjaya. Pada video ini, saya akan membahas tentang alat ucap dan proses produksi bunyi bahasa. Materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan bagaimana manusia dapat menghasilkan bunyi yang kemudian menjadi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian alat ucap, proses terbentuknya bunyi, serta contoh-contoh bunyi bahasa. Alat ucap dalam fonologi adalah organ atau bagian tubuh manusia yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, seperti lidah, bibir, gigi, dan laring. Alat ucap juga berfungsi untuk menghasilkan, memodifikasi, dan membedakan bunyi bahasa atau font melalui mekanisme artikulasi. Bagian alat ucap terdiri dari yang pertama, paru-paru. Fungsi paru-paru sebagai sumber udara. Paru-paru menghasilkan aliran udara yang menjadi dasar terbentuknya bunyi. Tanpa udara, kita tidak bisa berbicara. Seperti saat kamu berbicara panjang, kamu pasti menarik nafas dulu. Itu dari paru-paru. Yang kedua, ada pita suara yang berfungsi untuk menghasilkan getaran suara. Pita suara bisa bergetar, menghasilkan bunyi bersuara seperti B, D, dan G. Sedangkan ada pita suara yang tidak bergetar, yaitu bunyi tidak bersuara seperti P, T, dan K. Yang ketiga, ada tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran udara menuju mulut. Tenggorokan membantu mengarahkan udara dari paru-paru ke rongga mulut atau hidung. Yang keempat, ada rongga mulut. Fungsi rongga mulut adalah tempat utama pembentukan bunyi. Rongga mulut terdiri dari lidah yang berfungsi untuk mengatur dan membentuk bunyi. Lidah bisa bergerak ke berbagai arah untuk menghasilkan bunyi yang berbeda. Seperti T, lidah menyentuh langit-langit. Sedangkan L, lidah menyentuh bagian depan mulut. Yang kedua, ada bibir yang berfungsi untuk membentuk dan menahan udara. Bibir bisa membuka, menutup, atau membulat. Seperti P, B, dan M. Itu contoh untuk bibir menutup. Sedangkan bibir membulat seperti huruf U atau O. Yang ketiga, ada gigi yang berfungsi untuk membantu pembentukan bunyi. Seperti kata F, bibir bawah menyentuh gigi atas. Lalu yang terakhir, dari rongga mulut ada langit-langit yang berfungsi untuk tempat sentuhan lidah. Seperti contoh, bunyi NY terjadi karena lidah menyentuh langit-langit. Seperti kata nyanyi atau bunyi. Yang kelima, dari bagian alat ucap ada rongga hidung yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi sengam. Udara, yaitu udara keluar lewat hidung untuk bunyi tertentu. Seperti contoh M, N, dan NG. Seperti makan atau nasi. Proses produksi bunyi yang pertama, udara dari paru-paru, yaitu udara dikeluarkan dari paru-paru melalui hembusan nafas. Udara ini menjadi sumber utama bunyi. Yang kedua, melewati pita suara. Udara masuk ke tenggorokan, lalu diteruskan ke rongga mulut atau hidung, yaitu udara bergerak ke atas, antara keluar lewat mulut atau keluar lewat hidung. Yang keempat, dibentuk oleh alat ucap, yaitu bunyi dibentuk oleh lidah, bibir, gigi, dan langit-langit. Yang terakhir, yaitu terbentuk bunyi bahasa. Singkatnya,
Proses produksi bunyi dimulai dari udara yang keluar dari paru-paru, kemudian melewati pita suara yang bisa bergetar atau tidak. Setelah itu, udara diarahkan ke rongga mulut atau hidung, lalu dibentuk oleh lidah, bibir, dan bagian lainnya hingga menghasilkan bunyi bahasa. Yang terakhir ada contoh bunyi bahasa, yaitu yang pertama bunyi bibir menggunakan kedua bibir, seperti huruf P pada kata padi dan huruf B pada kata buku dan huruf M pada kata makan. Yang kedua ada bunyi lidah dan langit-langit, yaitu menggunakan lidah. Jadi contoh T pada kata tahu dan huruf D pada kata dadu dan N pada kata nasi. Yang ketiga ada bunyi gigi dan bibir, yaitu bibir bawah dan gigi atas. Contoh huruf F pada kata foto dan huruf V pada kata video. Lalu yang keempat ada bunyi sengau, yaitu udara keluar lewat hidung. Contoh huruf M pada kata minum, huruf N pada kata nama, dan huruf NG pada kata tangan. Yang terakhir ada bunyi tak bersuara versus bersuara berdasarkan kedaran pita suara. Seperti contoh tidak bersuara P, T, dan K. Sedangkan yang bersuara seperti B, D, dan G. Demikian penjelasan mengenai alat ucap dan proses produksi bunyi bahasa. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa dihasilkan melalui kerjasama alat ucap, mulai dari paru-paru, pita suara, hingga rongga mulut dan hidung. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana bunyi bahasa terbentuk.